Indahnya malam karena bulan, indahnya siang karena matahari, serta indahnya salam karena sapaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan bulan yang mulia dan penuh keberkahan, yakni bulan suci Ramadan. Ramadan datang tidak hanya mengetuk pintu rumah kita, tetapi juga mengetuk pintu hati kita. Ia pun bertanya, sudahkah lisan ini berkata lembut? Sudahkah tangan ini ringan menolong? Dan sudahkah hati ini lapang menerima perbedaan? Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan dengan tema Ramadan, panggilan dalam meningkatkan keimanan dan menebar kebaikan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba yang paling bertakwa. Hadirin wal hadirat, calon penghuni syurga, ada hal yang perlu kita garis bawahi, ada hal yang perlu kita fahami, bahwa tujuan berpuasa adalah mencetak generasi-generasi orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, apa itu takwa, hadirin? Takwa bukan orang botak yang sedang tertawa, tetapi takwa menurut Imam Al-Ghazali adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Baragi dalam buku tafsirnya mengatakan bahwa apa yang dipersiapkan puasa dalam menuju derajat ketakwaan? Jawabannya adalah yang pertama, puasa mengajarkan kejujuran. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Bukan karena sedang banyak orang kita bertakwa lalu ketika kita sendiri kita malah suka-suka. Bukan karena sedang bahagia kita bertakwa lalu ketika kita bersedih kita malah semakin menggila. Artinya, kapanpun dan dimanapun, suka maupun duka, kita harus tetap menjaga ketakwaan. Sebagaimana contohnya, ketika di bulan suci Ramadan, di siang hari kita sendirian, tengok kanan ada makanan, tengok kiri ada minuman. Apakah kita akan memakannya, hadirin? Jika tidak, berarti kita masih memiliki benih-benih ketakwaan. Meskipun kita tahu tidak ada orang lain yang melihat kita, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Dan jika hal demikian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak akan ada lagi orang yang korupsi, tidak akan ada lagi orang yang mencuri, dan tidak akan ada lagi orang-orang yang saling membohongi. Yang kedua, puasa mengajarkan mempersempit gerak setan. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa sesungguhnya setan itu masuk melalui aliran-aliran darah manusia. Maka persempitlah geraknya dengan cara berpuasa. Dan yang ketiga,
Puasa mengajarkan kepekaan sosial, mampu merasakan simpati dan empati kepada orang-orang yang lapar bukan karena berpuasa, tapi karena kekurangan. Jika hal demikian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka yang muncul adalah rasa syukur dan saling berbagi. Hadirin wal hadirat calon penghuni surga, Ramadan adalah panggilan cinta dari Allah agar iman kita naik kelas. Dari yang tadinya lalai menjadi sadar, dari yang tadinya jauh menjadi dekat, dari yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jikalau pedang bisa melukai tubuh, tentunya ada harapan untuk sembuh. Namun jikalau lisan yang melukai hati, kemana obat kan ku cari? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.